Jemaat yang dikasih Tuhan, juga yang sementara ada di rumah beribadah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, karena kasih-Nya terus melimpah bagi kita semua hingga hari ini. Kita tetap boleh ada hingga hari ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan. Untuk itu mari kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil kita berdiri, yang di rumah juga boleh berdiri, mari kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Kita akan katakan bahwa mulia, sembah Raja mulia, Tuhan Allah yang kita percayai.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, walaupun jarak memisahkan kita karena situasi saat ini, tapi kita percaya bahwa hati dan roh kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus untuk boleh tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji-muji Tuhan, meninggikan Dia dengan puji-pujian. Kita katakan bertemu dengan saudara. Dikala kita boleh bertemu, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga boleh bertemu dalam satu persekutuan di rumah masing-masing. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Kita bisa bertepuk tangan, boleh bertepuk tangan, memuji Tuhan. Dan saat ini, mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan yang sementara kita jalani, Allah sesungguhnya menghendaki saya dan saudara untuk melakukan apa yang Ia perintahkan, apa yang Dia kehendaki di dalam hidup ini. Tetapi banyak kali kita melakukan apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan hati kita yang kita lakukan, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya berakibat saya dan saudara berbuat dosa di hadapan Tuhan. Untuk itu dalam kesempatan ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengevaluasi kehidupan kita, kita merenungkan kehidupan kita, dan kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat yang mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Mari saat ini sebelum kita secara pribadi berdoa mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita angkat satu pujian, Besar Setiamu. Juru Selamat, pengampun dosa kami, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah Allah dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita angkat pujian rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosa. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan, untuk memperlengkapi hidup kita agar boleh memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari dalam persiapan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Merlin Mokalu. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kau berfirman,
keyakinan dan kepastian bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Engkau adalah firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah dunia ini, di Indonesia, di Sulawesi Utara, bahkan di kota Bitung ini. Tapi kami punya satu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Untuk itu saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-Mu mau menundukkan hati kami, mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dimampukan, dikuatkan Tuhan, untuk boleh terus melihat di dalam pengharapan, iman, percaya kepada Tuhan. Kami sanggup menghadapi berbagai macam badai tantangan kehidupan ini, karena ada firman Tuhan yang terus meneguhkan dan menguatkan kami. Berkati waktu-waktu pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biar Tuhan tuntun kami, buka hati kami, kuasai setiap hati kami, sehingga betul-betul Tuhan sendiri yang berbicara lewat firman-Mu. Maka hamba-Mu yang Tuhan pakai saat ini, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat firman Tuhan di pagi ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya bersyukur dan saya percaya bagi kita semua yang ada saat ini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sama-sama beribadah, boleh terus merasakan hadirat Tuhan. Kasih Tuhan yang luar biasa boleh ada dan nyata. Sekalipun kita tidak bisa bersama-sama, tapi hati kita disatukan Tuhan untuk boleh diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mari kita membuka hati kita, menyiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah berlalu. Ya, ada satu pujian mengatakan biar bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu tetap ada. Ya dan amin. Ya, mari kita aminkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pria satu waktu dia mendapatkan satu hadiah, ya, di dalam kemasan yang sangat istimewa, dibungkus dengan begitu rapi dan indah. Ya, kalau dilihat dari luar, bisa jadi itu dikatakan satu hiasan dinding yang sangat besar. Pria ini menerima dengan bertanya-tanya dalam hati, apa isi hadiah ini? Hadiah yang diberikan oleh salah seorang sahabatnya. Dia membuka dengan perlahan-lahan hadiah tersebut, dan ketika dia membuka, menyobek bagian demi bagian kertas yang membungkus hadiah itu, dia mulai meraba, apa ini? Sesuatu yang mungkin sangat istimewa dihadiahkan oleh temanku. Ketika bagian terakhir sobekan kertas itu sudah terbuka dan dia memandang apa yang ada di depan matanya, dia menjadi marah. Kita kalau menerima hadiah tentunya senang, ya, tapi dia menjadi begitu marah dan dia berteriak, apa ini? Mengapa saya diberikan hadiah seperti ini? Hadiah apa itu rupanya? Ternyata hadiah itu adalah sebuah hiasan dinding yang sangat besar, dibingkai dengan sangat mewah, dan ada satu tulisan yang begitu indah tercetak di dalamnya. Tulisan itu tertulis demikian, bersukacitalah senantiasa. Tentunya kita kalau mendapat hadiah seperti itu senang, ya. Ini satu tulisan atau hiasan dinding yang sangat indah, begitu mahal bingkainya. Dan tulisan itu tentu saja sangat indah, bukan? Bersukacitalah senantiasa. Tetapi kenapa dia begitu marah menerima hadiah tersebut? Karena rupa-rupanya pria ini baru saja mengalami penderitaan pergumulan yang begitu besar. Usaha yang dibangunnya dengan keringat dan darah, kalau boleh dia katakan, hancur dalam sekejap. Orang-orang yang dikasihinya meninggalkan dia ketika dia bangkrut. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia merasa bahwa dia tidak punya pengharapan. Dan ketika sahabatnya yang bagi dia mungkin akan membantu dia dengan hal atau dengan cara yang lain mengirimkan tulisan ini atau hadiah yang seperti itu, dia menjadi begitu marah. Bagaimana mungkin saya dapat bersukacita di tengah situasi yang buruk menimpa saya? Ketika saya kehilangan segala sesuatu, ketika saya menangis air mata yang tercurah luar biasa, menangisi setiap harta benda yang hilang, orang-orang yang
saya kasihi, dan kau mengatakan bahwa saya harus bersuka cita senantiasa. Itu tidak mungkin bagi saya. Bapak Ibu Saudara, bukankah pernyataan dari sang pria tadi juga seringkali menjadi pernyataan atau pikiran-pikiran kita? Ketika saya di dalam penderitaan, ketika saya di dalam pergumulan, mungkinkah saya bersuka cita senantiasa? Alih-alih untuk tersenyum, makan 1 hari 3 kali saja mungkin sudah tidak. Banyak sekali saya melihat, mendengar lewat media sosial atau kesaksian-kesaksian orang, betapa banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha. Bahkan seorang pria yang berprofesi sebagai seorang ojol atau ojek online, dia memposting satu fotonya memperlihatkan beras yang ada di rumahnya tinggal segenggam. Dan dia berkata, saya harus memberi makan anak istri saya seperti apa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang kehilangan pengharapan. Sehingga menjadi pertanyaan dari pria tadi juga, mungkinkah saya bersuka cita? Mungkinkah kita bersuka cita di tengah badai pandemi COVID-19 ini? Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita, yang sudah sangat kita kenal bersama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Bagi kita semua yang ada, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita membacanya dengan begitu menghayati bagian demi bagian, kata demi kata yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 pasal 4 ayat yang keempat, kita mulai bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacita, ya, orang biasanya mengenal kata sukacita hanya dengan, kalau kita lihat teman kita, orang ada sekeliling kita tertawa-tawa, senyum terus, aduh, dia orang yang penuh dengan sukacita, orang yang berbahagia. Tapi mungkin di dalam hatinya ada kehancuran yang luar biasa. Sehingga apa sih kata Alkitab tentang sukacita itu sendiri? Dalam Alkitab itu sebenarnya sukacita itu lebih daripada sekedar emosi, lebih daripada sekedar perasaan. Tetapi sukacita adalah satu perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan yang diberkati. Ada perasaan bahwa kehidupan kita diberkati. Kita mengharapkan atau mendapatkan hal yang baik, keadaan yang penuh dengan perasaan diberkati. Itulah yang seharusnya sukacita yang sesungguhnya. Karena banyak orang merasakan sukacita atau kebahagiaan yang semu. Cuma kalau mendapatkan berkat, mendapatkan materi, mendapatkan hadiah, mendapatkan uang, maka wow, saya bersukacita. Tetapi ketika dalam pergumulan, sukacita itu hilang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, maka mau menuntun kita di dalam Alkitab bahwa sukacita sebenarnya yang sejati adalah yang timbul di dalam satu perasaan yang diberkati, perasaan yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Tetapi justru kita melihat betapa banyaknya orang atau betapa sulitnya orang ada di dalam kesukacitaan. Mengapa banyak orang Kristen justru tidak mengalami sukacita? Ya, ada seorang penulis yang luar biasa, Charles Swindoll namanya. Charles Swindoll dalam salah satu bukunya Love Again, ya kalau di Indonesia kan tertawa lagi, Love Again. Dia mengatakan atau menuliskan ada 3 hal yang menjadi pencuri sukacita. Ya, ada 3 hal yang bisa mencuri sukacitanya orang Kristen. Apa 3 hal itu? Adalah kekhawatiran. Kekhawatiran bisa menjadi satu hal yang akan mencuri sukacita seseorang. Khawatir akan sesuatu yang belum terjadi, ya, belum terjadi. Contohnya, ada seorang ibu, waktu dia melahirkan anak yang luar biasa, dia mulai khawatir. Aduh, saya mau kasih makan apa ini? Suami saya kerjanya pas-pasan. Bagaimana dia besar nanti? Bagaimana saya menyekolahkan nanti? Kalau dia nanti saya punya menjadi seorang, bagaimana biaya untuk menjadi seorang dokter begitu besar? Dan bagaimana nanti kalau dia menjadi seorang dokter, kemudian dia melakukan kesalahan? Bagaimana nanti kalau dia melakukan kesalahan,
dan izin dokternya dicabut dan sebagainya. Dan ini nyata terjadi, padahal seanak baru berusia belum 1 tahun. Ini namanya kekhawatiran yang luar biasa, sesuatu yang belum terjadi. Sehingga dalam hidupnya tidak ada sukacita, memikirkan terus apa yang akan terjadi. Dan ini kakak adik dengan yang namanya ketakutan. Jadi yang mencuri sukacita orang Kristiani adalah pertama kekhawatiran, kemudian kakak adik dengan ketakutan. Ketakutan ini adalah sesuatu hal yang betul-betul berbicara mengenai kecemasan yang sangat-sangat berlebihan. Dan biasanya ini sering terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Ini kakak adik dengan khawatir. Khawatir belum terjadi tapi sudah timbul hal-hal yang mengganggu pikiran. Sukacita hilang, ketakutan. Nah pada akhirnya dia mengurung diri. Dia tidak mau berbuat apa-apa karena apa? Takut menghadapi kejahatan, mara bahaya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tekanan batin. Ini sering terjadi, banyak orang sehingga pada akhirnya merujuk kepada depresi, ya, ketegangan yang tidak bisa kita kontrol sehingga menimbulkan tekanan batin. Dan ini ketiga hal ini menurut Swinroll yang membuat orang kehilangan sukacita sepanjang kehidupan dia. Dan ini mengganggu di dalam hubungan. Hubungan apa? Hubungan terhadap diri sendiri. Yang tadi akibatnya jadi takut keluar rumah, takut berbuat apa-apa. Anak dijaga bagaikan gelas yang takut akan pecah, jatuh. Kemudian berakibat pada hubungan dengan sesama, sehingga tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lain. Hubungan dengan sesama orang percaya pastinya juga terganggu. Dan satu hal yang pasti, hubungan dengan Tuhan. Ketika sukacita hilang, maka kita pun bertanya bahwa Tuhan, mengapa Engkau tidak ada di dalam hidupku? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagi banyak orang mustahil untuk bersukacita di tengah situasi pergumulan dan penderitaan. Apalagi di saat ini ketika pandemi COVID-19 melanda kehidupan kita umat manusia, maka sukacita mungkin kita katakan mustahil. Jadi mengapa Paulus meminta kepada jemaat di Filipi, bahkan bagi kita semua, untuk bersukacita? Bersukacitalah senantiasa, dikatakan apa? Sekali lagi. Berarti ada satu tekanan yang sangat penting bagi Paulus supaya orang-orang yang ada di Filipi terus bersukacita. Ada apa dengan Filipi sebenarnya? Nah, Filipi ini adalah kota di mana Paulus mengadakan perjalanan misi yang kedua. Ya, di dalam perjalanan misinya dia bersama dengan Silas. Filipi terletak di wilayah Gunung Api Makedonia yang rawan gempa. Sehingga kita mungkin ingat peristiwa yang terjadi ketika Paulus dan Silas ada di penjara, terjadi gempa. Ya, mereka melakukan perjalanan penginjilan atau misi ke kota Filipi. Tapi rupanya, mari kita kilas balik bagaimana perjalanan misi Paulus dan Silas di kota Filipi. Itu tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, secara jelas dalam ayat 13 sampai ayat 40, bagaimana perjalanan misi Paulus dan Silas di kota Filipi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-40. Rupa-rupanya di dalam perjalanan misi Paulus dan Silas ke kota Filipi, orang-orang penduduk kota Filipi menentang pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Karena kita tahu ada seorang penenun yang pada akhirnya diusir roh-roh tenung yang ada, sehingga seorang penenun itu rupanya memberikan keuntungan bagi pembesar-pembesar orang di sana. Dan ketika dia tidak bisa memberikan keuntungan bagi mereka, wah, ini dua orang ini berbahaya. Mereka membuat pemasukan kami menjadi berkurang. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-22, ya, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22, dikatakan juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Di dalam perjalanan misi Paulus dan Silas, rupanya mereka dalam mengabarkan Injil itu tidak berjalan dengan mulus. Banyak orang bangkit melawan mereka,
mendera mereka. Bahkan di dalam ayat 23 tertulis bahwa Paulus berkali-kali didera. Lalu apa yang terjadi dalam ayat yang ke-24? Kepala pemenjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Bapak Ibu Saudara tahu, penjara yang paling dalam dan paling tengah itu terdapat di bawah tanah. Dindingnya begitu tebal dan sangat kasar. Bagian yang sangat kasar dan begitu lembab dan dingin. Kenapa? Karena tidak ada sirkulasi udara yang ada di dalamnya. Kita bisa membayangkan, tolong, kita ada di ruang yang gelap, dingin. Tapi ini ada di bawah tanah, di bagian yang paling tengah, artinya bagian yang paling sulit sebenarnya. Kalau boleh dikata di ruang-ruang penjara mungkin bagian isolasi. Mereka ada di penjara yang sangat tebal dindingnya, kemudian berlantaikan tanah, dan mereka dipasung di situ, dirantai. Dalam keadaan apa? Kalau dia berkali-kali didera berarti dalam keadaan luka, dalam keadaan mungkin berdarah-darah. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, di situasi saat ini kita di tengah situasi COVID-19 hanya disuruh berdiam di rumah, stay at home. Tapi banyak orang sudah mengeluh, ya, susah sekali hidup ini. Bagaimana mungkin saya mau bergerak beraktivitas? Tapi kalau kita membayangkan situasi yang ada di tengah-tengah Paulus dan Silas, tapi kita lihat sebenarnya apa yang menjadi inti sehingga Paulus berkata bersukacitalah. Kemudian di tengah mereka ada di tengah penjara yang sangat dingin, tulang-tulang seakan membeku. Mereka pasti gemetaran, kesakitan dengan luka yang begitu banyak di sekujur tubuh mereka. Di tengah malam itu, apa yang diperbuat oleh Paulus? Mari kita lihat ayat yang ke-25. Ini sebenarnya sangat menggetarkan hati saya secara pribadi ketika membaca bagian ini. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Mereka berdoa, dan apa yang dilakukan? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Di tengah penjara yang dingin, tidak ada pengharapan sama sekali untuk bisa lepas. Saat kaki mereka terbelenggu, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, dan bukan hanya berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Di tengah dinginnya penjara itu, betapa banyak orang di sekitar mereka yang juga di penjara, yang hanya teriak minta tolong, teriakan kemarahan, teriakan kengerian, karena tidak tahu kapan akan dibebaskan dari penjara. Tetapi yang terdengar adalah suara nyanyian. Dan orang-orang di penjara itu dikatakan di dalam bagian yang terakhir ayat 5, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang mereka dengar hanya teriakan, tangisan, erangan kesakitan. Tetapi malam itu sungguh berbeda. Mereka mendengarkan suara yang sungguh indah, suara nyanyian yang sangat merdu dengar dari salah satu sudut penjara. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sungguh berbeda? Dan pasti hati mereka bagaikan disiram dengan air dingin di tengah gersangnya hati karena pengharapan yang sudah hilang. Ketika orang-orang itu mendengarkan suara nyanyian yang begitu merdu, pasti Bapak Ibu Saudara, malam itu hati mereka terangkat. Ada pengharapan yang boleh hadir dalam kehidupan mereka. Dan peristiwa ini pastinya warga Filipi tahu benar. Mereka mengetahui akan peristiwa itu, dan pastinya menimbulkan kekaguman yang luar biasa bahwa di penjara sekalipun, di dalam penganiayaan, di dalam belenggu, tetapi Paulus dan Silas bukannya marah, bukannya mereka begitu merasakan siksa yang luar biasa. Pasti mereka merasakan siksaan yang luar biasa, tetapi yang mereka lakukan di dalam penderitaan adalah puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah mustahil bagi kita mengatakan bahwa di tengah pergumulan mustahil menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan?
Betapa berat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan di segala macam persoalan. Pastinya ada keluhan, ada ratapan. Bukankah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, ketika kita semua disuruh diam di rumah, ketika banyak orang bergumul dengan kehidupan, dengan pekerjaan, dengan usaha yang hancur, tapi di setiap rumah ada puji-pujian, ada nyanyian yang merdu. Di hampir setiap gereja menemukan puji-pujian bagi Tuhan. Suara nyanyian mengagungkan nama Tuhan terdengar di mana-mana. Di kota Bitung, di Sulawesi Utara, di Minahasa, nama Tuhan terdengar begitu luar biasa, memberikan pengharapan bagi banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Walaupun kita tahu di beberapa daerah, justru ketika beribadah di rumah ada yang ditentang. Tapi saudara, puji Tuhan, ketika orang Kristen semakin ditentang, maka mereka akan semakin mengangkat tangan, hati dan suara untuk memuji Tuhan. Dan banyak orang Filipi, mereka belajar dari peristiwa itu. Mereka belajar dari peristiwa bahwa di dalam penderitaan Paulus tetap bersuka cita, Paulus tetap memuji Tuhan. Dan kita tahu selanjutnya pada malam itu, sesuai dengan yang sudah saya gambarkan di awal, bahwa Filipi itu rawan gempa. Terjadi gempa yang luar biasa dan pintu-pintu atau jeruji-jeruji sebisi terbuka. Paulus dan Silas harusnya bisa lari. Kepala penjara hampir saja membunuh dirinya karena takut ketika tawanan mereka akan lari. Tetapi dia melihat Paulus dan Silas tetap ada. Dan pada akhirnya kepala penjara diinjili, bertobat, seisi rumah bertobat. Nah, kurang lebih 20 tahun kemudian, ketika Paulus ada di Roma, dan Bapak Ibu tahu, lagi-lagi dia ada di mana? Dia ada di penjara. Lagi-lagi Paulus ada di penjara dalam kondisi atau kasus yang tentu saja berbeda dengan tuduhan yang lain. Dan dia mendengar berita bahwa jemaat di Filipi mengalami hal yang sangat menyedihkan. Mereka, warga gereja Filipi, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada perselisihan satu dengan yang lainnya. Sehingga Paulus, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dia ada di dalam penjara, di dalam penderitaan yang sama, di dalam pergumulan yang sama. Dia menulis surat kepada jemaat yang pernah diinjilnya, dilayaninya, yang tahu bagaimana latar belakang kehidupannya. Dan apa yang ditulis oleh Paulus? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Apakah Paulus menulisnya waktu dia sedang dalam perjalanan pelesir ke luar negeri? Apakah Paulus sedang menulis ketika dia lagi makan enak? Tidak. Dia menuliskannya ketika pasti kakinya pun terbelenggu, ketika dia dianiaya, ketika pasti ada bilur-bilur di dalam tubuhnya, merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Paulus meminta kepada jemaat di dalam penganiayaan seperti yang dialami, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan ini yang menjadi inti, menjadi kunci mengapa kita harus bersukacita. Bukan hanya seperti lukisan tadi benar. Kenapa sang pria marah? Karena dituliskan apa? Bersukacitalah senantiasa. Apa alasan saya bersukacita? Untuk apa saya bersukacita? Karena dia memotong sepenggal kata yang sangat penting di dalam kitab Filipi. Bersukacitalah senantiasa di mana? Di dalam Tuhan. Ini yang menjadi intinya, menjadi alasan pokok mengapa kita bersukacita. Di dalam Tuhan. Enkurio artinya apa? Di dalam Tuhan, oleh karena Tuhan. Di dalam, oleh, dan karena Tuhan, maka kita bersukacita. Bukan hanya, oh ya, bersukacita. Kamu harus bersukacita. Kenapa saya harus bersukacita? Apa alasan saya harus bersukacita? Oleh karena Kristus. Paulus boleh bernyanyi, Paulus boleh memuji Tuhan di dalam penderitaan kesengsaraan di dalam penjara di Filipi. Karena apa? Dia tahu Kristus ada di dalam dia, menemani di dalam penderitaannya, di dalam lembabnya penjara, di dalam dinginnya penjara. Karena dia tahu apa? Ada Kristus di dalam dia
yang setia menemani dia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Makanya Paulus bersuka cita, Paulus bergembira, Paulus bernyanyi bagi Tuhan, karena dia tahu ada Kristus, Enkurio, di dalam Kristus, oleh Kristus, dan hanya karena Kristus dia dapat bersuka cita. Dan sukacita ini yang dimaksud adalah sukacita yang terus menerus. Ketika Kristus ada dalam kehidupan kita, maka sukacita itu terus menerus tinggal dan diam di dalam kehidupan kita, sehingga bukan hal yang mustahil ketika situasi COVID-19 ini menyerang kehidupan kita. Banyak dari kita berkata, tunggu kalau corona sudah berlalu, tunggu kalau ini semua berlalu. Betul Bapak Ibu Saudara, pujiannya berkata biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan dengan firman-Nya tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Benar. Kristus adalah kehidupan kita. Bagaikan dua orang yang sedang memadu kasih, Bapak Ibu Saudara. Kita ingat tentu ya masa lalu kita yang memadu kasih dengan pasangan kita pun yang masih tetap setia sampai saat ini. Kita punya hubungan yang erat. Apapun yang terjadi, makan tak makan, yang penting kumpul, ya, tetap ada persekutuan yang intim satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan Kristus, ketika hati kita terpaut dengan Kristus, ketika Dia diam di dalam kehidupan kita, maka bukankah itu sukacita yang sejati yang diam di dalam kehidupan kita? Kristus adalah kekuatan kita, Kristus adalah kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat 13 Filipi pasal 4 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Artinya di dalam kelemahan Kristus ada memberikan kekuatan. Ayat selanjutnya mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sehingga kalau hati kita bersuka cita, hanya akan ada sukacita, maka akibatnya di dalam ayat-ayat 5, 6, 8 dan seterusnya dikatakan kita bisa berbuat baik, kita bisa berdoa, kita bisa bersyukur, dan kita bisa memikirkan hal yang baik, dan pastinya kita bisa mentaati firman Tuhan. Sehingga bagaimana kita terus dapat hidup di dalam sukacita walaupun ada di situasi sulit saat ini. Ada seorang nenek yang sangat terkenal kesalehannya di salah satu kota kecil di Inggris. Dia hidup sebagai orang Kristen yang sangat saleh dan sudah sangat terkenal. Tapi ada juga tetangga-tetangga yang boleh dikata sirik atau iri. Masa sih dia bisa hidup saleh, hidup benar? Apa sih rahasianya? Dan mereka mencoba untuk melihat-lihat kehidupannya, dan bagi mereka tidak masuk akal. Tetapi kesalehan sang ibu atau sang nenek ini sudah terkenal seantero Inggris. Nah, satu hari sang Ratu Elizabeth berkenan mau bertemu dengan sang nenek yang saleh itu. Nah, waktu disampaikan kepada dia, bahkan orang-orang sekitar desa tempat tinggalnya, bahwa sang ratu akan berkunjung ke rumah nenek yang saleh itu. Wah, mereka semua mempersiapkan diri dan semua ingin melihat, termasuk orang-orang atau tetangga-tetangga yang iri dengan kesalehan sang nenek. Tibalah saatnya kunjungan sang ratu, berkunjung, bertamu, disambut dengan sukacita oleh warga penduduk setempat, termasuk pastinya sang nenek yang saleh ini menerima dengan penuh sukacita. Semua tetangga-tetangga yang baik maupun yang iri dengan nenek ini juga melihat, menyaksikan bersama. Dan ketika sang ratu pulang, tibalah tetangga-tetangga ini berkata, kita mau uji dulu, benar enggak dia saleh? Dan mereka mengatakan, Nek, senang ya dikunjungi oleh seorang yang istimewa. Iya, senang pastinya. Dan mereka bertanya, menurut nenek, siapa sih tamu yang paling istimewa yang pernah berkunjung ke rumah nenek? Mendengar pertanyaan mereka, sang nenek dengan senyum terus berkata, ya Ratu Elizabeth dong, siapa lagi tamu yang paling istimewa yang pernah datang ke rumahku? Sang ratu pastinya. Wah, mereka bilang, sudah nih, dapat nih kesempatan untuk mencela sang nenek. Katanya saleh, katanya orang beriman. Masa tamu paling istimewa disebutkan sang ratu? Bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus tamu yang paling istimewa. Katanya nenek orang paling saleh. Ya, mereka mulai mencela sang nenek. Dan sang nenek hanya tersenyum dan kata,
Yesus, bagi kalian Yesus adalah tamuku? No. Yesus itu bukan tamuku. Tamu yang paling istimewa betul Ratu Elizabeth. Tapi Yesus, dia bukan tamuku. Tapi dia adalah hidupku. Dia adalah tuan rumah di dalam kehidupanku. Dia bukan seorang tamu yang bisa datang dan pergi. Situasi yang mengundang dia atau ada acara atau ada apapun. Tetapi Yesus, dia tidak pernah meninggalkan rumahku. Dia adalah tuan rumah di dalam kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita juga sering kali menjadikan Yesus sebagai tamu yang istimewa? Ketika kita di dalam pergumulan, baru kita mengundang dia dengan penuh tangisan dan air mata. Tetapi ketika kita ada dalam kondisi senang, kita mulai menyingkirkan sang tamu itu. Keluar dulu, saya mau bersenang-senang. Bapak Ibu Saudara, Yesus harusnya menjadi tuan rumah yang paling utama di dalam hidup kita. Sehingga ketika dia menjadi tuan atas seluruh hidup kita, maka sukacita kita akan menjadi penuh dan meluap. Sehingga bagi kita yang belum percaya, belum sungguh-sungguh kepada Yesus, mari kita datang kepada Tuhan, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita belum pernah merasa sukacita di dalam hidup kita? Apakah kita terus merasa bahwa kenapa hidup saya begini-begini saja? Bukan berarti kita tidak boleh menangis. Saya pun pernah menangis di dalam pergumulan penderitaan. Tapi pada akhirnya Yesus selalu yang menjadi utama di dalam tangisan. Yesus yang terus ada menguatkan, membentuk hati ini sehingga semakin kuat dan teguh dan semakin cinta kepada dia. Bagi kita yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mari kita terus ingat, Yesuslah yang harus menjadi Tuhan, bukan saya, bukan harta, bukan kekayaan, bukan posisi, bukan jabatan. Lewat COVID-19 ini juga mengingatkan bahwa tidak peduli dia punya jabatan, tidak peduli dia punya harta segudang pun, bahwa semua akan tiba pada kesudahannya. Sehingga apakah kita tidak lagi disadarkan dan diingatkan Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menghiburkan hati kita. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya sumber sukacita yang akan memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, apa alasan kita bersukacita? Kita bersukacita bukan karena rumah kita terbakar, tetapi kita bersukacita ketika kita menangis melihat puing-puing rumah Kristus pun menangis bersama-sama dengan kita. Kita bukan bersukacita karena kita masuk keluar rumah sakit, obat bertumpuk yang harus kita minum, tetapi ketika kita di dalam kelemahan di tempat tidur, Kristus memegang tangan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia menanggung, memikul setiap penyakit dan kelemahan kita. Kristus. Kita bukan bersukacita ketika usaha kita mandek, tetapi saat kita terpuruk, Kristus pun ada di atas kaki yang bertelut, terus memegang tangan kita, menangis bersama dengan kita. Kita bersukacita bukan karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi di dalam kesedihan, tetapi di dalam kehilangan dan kesedihan dan air mata, Kristus pun menangis bersama-sama dengan kita. Kita bersukacita bukan karena kita merasa bahwa kita tidak berdaya dan lemah, tetapi ada Kristus yang menanggung segenap kehidupan kita dan menguatkan kita. Kita bukan bersukacita karena kita merasa bahwa kita sanggup menghadapi peristiwa demi peristiwa di akhir-akhir ini, tapi kita bersukacita karena kita tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Sehingga mungkinkah bersukacita di tengah badai COVID-19? Jawabannya sangat mungkin ketika Kristus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan kita di pagi siang hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua untuk menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jairo, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan mengingatkan kami semua bahwa hanya di dalam Engkau, hanya di dalam nama Yesus adalah sukacita sejati. Sehingga Tuhan, biarlah kami boleh mengaminkan firman ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan. Kalau kami di dalam kesesakan, kalau kami di dalam kelemahan, bahkan di dalam sukacita dan tawa bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan tolong kami semua sebagai umat-Mu yang percaya kepada Tuhan untuk semakin teguh di dalam iman, semakin kokoh di dalam iman, bahkan boleh menjadi berkat, menebarkan sukacita Kristus bagi banyak orang, menebarkan Tuhan berita Injil bagi banyak orang, bahwa Kristus ada dan hadir di dalam kehidupan kami manusia ketika kami mengundang Dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi kekuatan dalam kita melangkah di hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Mari saat ini bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan sambil berdiri. Di rumah juga bisa berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mazmur 96 ayat 8 tertulis, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya. Bersama Tuhan yang selalu
memuji dan memuliakan Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kalau kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat jerih lelah yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kalau Tuhan boleh memberkati hidup keluarga, rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak-anak kami, itu semua karena anugerah dan belas kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah kota Bitung ini, di Sulawesi Utara, di Indonesia ini Tuhan, walaupun situasi yang kurang baik karena COVID-19, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Tuhanlah yang boleh menolong kami, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Bahkan kalaupun boleh memulai pelayanan lewat gereja ini Tuhan, GKRI Agape Bitung, itu semua karena perkenan Tuhan, karena izin Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan tahu situasi-situasi yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara dan dunia pada umumnya dengan COVID-19. Kami terus memohon belas kasih Tuhan atas bangsa kami, atas dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan. Kami percaya dengan mujizat Tuhan, virus corona ini akan berakhir. Dan kami percaya juga dengan mujizat Tuhan, Tuhan berkarya lewat para ahli untuk boleh segera menemukan vaksin, obat-obatan yang bisa digunakan untuk memproteksi kami Tuhan, masyarakat yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bahkan obat-obatan yang bisa menyembuhkan dan memulihkan mereka yang sementara sakit dengan virus ini. Untuk itu kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong akan dunia ini, akan Indonesia, akan Sulawesi Utara, atas kota Bitung ini Tuhan, tempat kami ada, tempat kami hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu obat-obatan dan vaksin yang sementara diuji cobakan. Biarlah Tuhan berkati agar benar-benar ini boleh berfungsi dengan baik. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang sementara berjuang untuk boleh menjadi sarana Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan tugas dan tanggung jawabnya, dokter, perawat, dan semua yang bertugas di rumah-rumah sakit. Kami memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah, baik Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan Indonesia ini Tuhan, untuk menghadapi semua ini dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Biarlah Tuhan mampukan di situasi seperti ini mereka boleh bekerja dengan sungguh agar benar-benar virus ini boleh terkendalikan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh rakyat yang ada juga boleh mengikuti setiap himbauan dan aturan yang ada. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan di situasi saat ini kami tetap memohon kepada-Mu. Biarlah Injil semakin diberitakan. Banyak orang yang boleh datang kepada Kristus, yang boleh menyadari bahwa betapa terbatasnya manusia yang hanyalah ciptaan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang tidak terbatas, Tuhanlah yang berkuasa, sehingga semua manusia boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan mengakui bahwa Engkaulah penguasa alam semesta, Engkaulah penguasa hidup manusia, dan tidak ada seorang manusia pun yang menyombongkan diri. Terima kasih Tuhan, biarlah gelombang pertobatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini karena pergumulan akan virus ini diteguhkan. Mereka yang baru percaya kepada-Mu Tuhan diteguhkan oleh Tuhan untuk boleh datang kepada-Mu. Negara-negara yang selama ini meninggalkan Tuhan boleh berbalik kepada Tuhan dan mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Allah. Engkaulah Allah yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bersyukur untuk gereja ini Tuhan, dikala kami boleh ada bersama-sama yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberkati pelayanan GKRI Agape Bitung. Biarlah Tuhan menolong fasilitas-fasilitas yang ada yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan sarana-sarana yang masih kami butuhkan, biarlah Tuhan memberkati agar boleh tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan menyiapkan semuanya itu. Bahkan kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada bagi setiap jemaat dan simpatisan, walaupun situasi seperti saat ini, tapi semua boleh diatur dengan baik.
boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan yang ada, hamba Tuhan yang ada, biarlah diberkati dan dimampukan oleh Tuhan. Setiap jemaat-jemaat dan simpatisan yang ada, biarlah diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kalaupun ada yang belum ada pekerjaan karena situasi ini, biarlah dengan cara Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi mereka. Kami memohon kepadamu, bahkan berikan kesehatan, berikan perlindungan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bahkan kami bersyukur dikala kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan berkati agar boleh dikelola dengan baik lewat pelayanan gereja-Mu Tuhan, untuk Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Tuhan memberkati kami semua, setiap keluarga-keluarga yang berada di rumah, biarlah diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang ada di rumah, mari kita akan menutup ibadah kita sambil berdiri. Kita menyampaikan kemuliaan hanya bagi Dia, karena Dialah Allah penguasa alam semesta, Tuhan dan Juru Selamat kita. Doa berkat disampaikan oleh hambanya Evangelis Bren Mukalu. Mari kita angkat pujian, segala pujian bagi Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh beribadah di hari ini dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Evangelis Bren Mukalu yang sudah boleh melayani di siang hari ini, juga setiap kita yang boleh melayani di ibadah di hari ini, dan semua kita yang boleh beribadah di rumah, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Ibadah minggu depan tetap dilaksanakan dalam bentuk live di grup Facebook yang ada jam 9.30, dan juga ibadah doa setiap hari Kamis. Biarlah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.